Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Perjalanan ke desa tapi malah tiba di kota gaib yang megah. Malam itu, Ardi, seorang pemuda yang gemar menjelajahi tempat-tempat terpencil, memutuskan untuk pergi ke sebuah desa yang konon katanya memiliki keindahan alam yang tak tertandingi. Dengan sepeda motornya, ia meninggalkan kota besar dan melintasi jalan-jalan sepi, berharap bisa merasakan ketenangan. Sesuai petunjuk di peta, ia harus menempuh jalan kecil yang terhubung ke desa tersebut. Namun, semakin jauh ia berkendara, suasana berubah mencekam. Hutan lebat di kanan kiri jalan seakan menyelimuti seluruh pandangan, dan angin yang berhembus membawa bisikan yang tak bisa ia pahami. Ardi merasa ada yang aneh, tetapi ia terus melaju, mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Dia terus mengendarai motornya tanpa menyadari bahwa perjalanan itu akan membawanya ke sebuah tempat yang tak seharusnya ia masuki. Tak lama kemudian, ia merasa motornya melaju dengan kecepatan yang aneh, lebih cepat dari biasanya. Ketika ia menoleh ke sekitar, jalan yang seharusnya sempit itu tiba-tiba melebar, dan suasana malam yang gelap berganti dengan cahaya terang. Ardi terkejut. Ia bukan lagi berada di jalan desa yang biasa. Ia terhenti di depan gerbang besar yang tampak megah, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar di telinganya. "Selamat datang di kota gaib." Ardi terkejut. Matanya berkeliling, mencari sumber suara itu. Tak ada orang yang terlihat. Namun gerbang besar yang mengarah ke kota itu terbuka dengan sendirinya. Dengan langkah ragu, Ardi memasuki kota yang tampaknya sangat berbeda dengan dunia yang ia kenal. Jalan-jalan di kota itu dipenuhi dengan bangunan besar dan mewah. Tetapi tak ada seorang pun di sana. Pemandangan yang indah, tetapi terasa begitu asing. Saat ia berjalan lebih jauh, ia menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Bangunan-bangunan itu tampak baru dan terawat dengan sangat baik. Namun tidak ada aktivitas manusia sama sekali. Ardi mencoba mencari tanda-tanda kehidupan, tetapi hanya ada keheningan yang mencekam. Jalan-jalan yang luas dan arsitektur yang megah membuatnya merasa seperti berada di kota yang dulunya ramai, namun kini ditinggalkan. Langit di atasnya tampak seperti mengaburkan waktu. Kemudian, ia melihat sebuah papan nama besar yang bertuliskan, "Selamat datang di kota Almasi." Nama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ia mulai merasa cemas. Apakah ia sedang terjebak dalam dunia lain? Atau bahkan lebih buruk, sebuah perangkap yang menunggu untuk menelan dirinya. Ardi memutuskan untuk mencari jalan keluar. Tetapi saat berbalik, ia menemukan bahwa jalan yang ia lalui sebelumnya telah hilang. Seakan kota ini bergerak sendiri. Keheningan kota ini semakin mencekam ketika Ardi mencoba melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan, diikuti dengan bisikan yang semakin jelas. "Kamu tidak bisa pergi," kata suara itu, membuat Ardi berhenti seketika. Ia berbalik, tetapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang terdengar berbisik melalui celah-celah bangunan megah di sekelilingnya. Ardi merasa tubuhnya menggigil. Ia mencoba untuk berlari. Namun kota ini terasa seperti labirin tanpa ujung. Setiap belokan yang ia ambil justru membawanya kembali ke tempat yang sama. Seperti ada kekuatan yang menahannya di sini. Sementara itu, cahaya kota yang menyinari bangunan-bangunan besar itu mulai redup, memberi kesan kota ini telah terlupakan oleh waktu. Setiap langkahnya seakan makin menjeratnya dalam misteri yang tak bisa ia pahami. Ia merasa ada yang mengawasi, seseorang atau sesuatu yang tak terlihat, tapi hadir di setiap sudut kota ini. Ardi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia ingin tahu mengapa dirinya bisa berada di tempat ini, dan apa yang sebenarnya terjadi di kota Almasi. Namun, setiap orang yang ia coba dekati selalu menghilang sebelum sempat berbicara. Hanya ada ketegangan yang semakin menekan dirinya. Setelah berjam-jam berkeliling kota, Ardi akhirnya bertemu dengan seorang wanita tua yang berdiri di dekat salah satu bangunan. Matanya tampak kosong, tetapi senyumannya tak dapat disembunyikan. "Kau sudah datang." Akhirnya,
kata wanita itu dengan suara serak, namun lembut. Ardi merasa sedikit terkejut. Apakah ini tanda bahwa ada seseorang yang bisa memberinya penjelasan? Wanita itu mulai bercerita tentang kota Almasi, sebuah kota yang dibangun oleh manusia yang ingin menyingkirkan rasa takut dan kematian. Namun, mereka lupa bahwa untuk menghindari kematian, mereka harus mengorbankan jiwa mereka, kata wanita itu dengan suara yang menakutkan. Kota ini terperangkap dalam waktu, dan setiap orang yang masuk tidak pernah bisa keluar. Ardi merasa takut dan bingung, mencoba memahami apa yang wanita itu maksudkan. Tiba-tiba, wajah wanita itu berubah menjadi kosong, dan tubuhnya perlahan menghilang, menyatu dengan udara. Jangan coba mencari jalan keluar. Anak muda, waktu di sini telah lama mati. Suara wanita itu semakin hilang, membuat Ardi terpaku di tempatnya. Bingung dan ketakutan, Ardi melanjutkan langkahnya, mencari petunjuk lebih lanjut tentang kota yang ia temui. Ia melihat sebuah papan yang tampak usang, bertuliskan, "Jangan biarkan rasa ingin tahu membawamu lebih jauh." Peringatan itu semakin memperburuk keadaan. Tetapi rasa penasaran yang kuat membuat Ardi terus melangkah. Ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda, tempat di mana hukum alam dan logika tak lagi berlaku. Saat ia menelusuri lebih dalam, ia menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di tanah, seolah menunggunya untuk membuka dan membaca isinya. Di dalam buku tersebut, ia menemukan catatan tentang eksperimen yang dilakukan para ilmuwan dari dunia lain, eksperimen yang mengubah waktu dan realitas, menciptakan sebuah dunia paralel di mana waktu terhenti, dan mereka yang masuk ke dalamnya akan terperangkap selamanya. Semakin banyak Ardi membaca, semakin ia merasa terperangkap dalam jaringan yang tak bisa ia keluar. Ia sadar, jalan keluar yang ia cari mungkin tidak ada, dan kota ini bukan sekadar tempat fisik, tetapi sebuah perangkap untuk jiwa. Dan ia tak tahu mengapa, merasa bahwa ia sudah menjadi bagian dari kota ini sejak lama. Ketika Ardi terus menjelajahi kota Almasi, ia mulai merasakan hal yang sangat aneh. Sesekali, ia merasa seperti melihat wajah-wajah yang familiar di balik jendela-jendela yang tertutup rapat. Wajah-wajah itu tampak mengawasinya, meskipun tidak ada gerakan fisik yang terlihat. Ardi merasa seperti ada yang memanggilnya. Tetapi setiap kali ia mendekat, wajah-wajah itu menghilang. Suatu ketika, saat ia berjalan di sepanjang jalan yang penuh dengan patung-patung megah, ia melihat seseorang berdiri di depan sebuah rumah besar. Orang itu tampak familiar. Wajahnya seperti seseorang yang pernah ia kenal, tapi ia tidak dapat mengingat dari mana. Ketika orang tersebut berbalik, Ardi merasa jantungnya berhenti sejenak. Itu adalah wajah ayahnya, namun matanya kosong dan tanpa kehidupan. "Ayah," suara Ardi tersendat. Namun, pria itu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, tubuhnya mulai menghilang, perlahan-lahan menyatu dengan udara, meninggalkan Ardi dalam kebingungannya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ayahnya benar-benar ada di sini? Ataukah itu hanya ilusi yang dibuat oleh kota ini untuk mengelabui dirinya? Di tengah kebingungannya, Ardi menemukan sebuah pintu besar yang tersembunyi di balik tanaman merambat yang lebat. Pintu itu terlihat sangat tua, dengan ukiran rumit di sekelilingnya. Tetapi ada sesuatu yang mengundang Ardi untuk membukanya. Rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk memutar gagang pintu dan masuk. Begitu ia melangkah masuk, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang aneh, dipenuhi cermin-cermin besar yang memantulkan bayangan dirinya yang terdistorsi. Setiap kali ia berusaha mendekati cermin-cermin itu, bayangannya tampak bergerak lebih cepat dari tubuhnya, seakan ingin melarikan diri. Ardi merasa ada sesuatu yang tidak beres di ruangan ini, namun ia tidak bisa menghindarinya. Cermin-cermin itu memantulkan sosok-sosok yang semakin tidak dikenalnya. Wajah orang-orang yang pernah ia temui dalam hidupnya mulai muncul. Hanya saja mereka terlihat sangat berbeda, terdistorsi, seolah menjadi sosok yang jahat. Saat ia menyentuh salah satu cermin, Ardi merasakan arus listrik yang mengalir ke tubuhnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Ruangan itu kini tampak kosong, dan pintu yang ia masuki tadi sudah menghilang. "Kau tidak bisa melarikan diri." Terdengar suara yang familiar. Ardi menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan dirinya sendiri.
namun dengan mata yang kosong dan senyuman mengerikan. Ardi semakin merasa terperangkap dalam labirin kota Almasi. Setiap langkah yang ia ambil membawanya ke tempat yang semakin asing. Meskipun ia merasa seperti pernah berada di sana sebelumnya, suara-suara halus terus mengikutinya. Bisikan yang tak pernah berhenti, memanggil namanya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Suara itu terdengar semakin dekat. Hingga akhirnya Ardi memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Berharap itu bisa membawanya pada jawaban. Ia melangkah menuju sebuah bangunan tinggi yang tampaknya menjadi pusat kota. Di luar bangunan itu, ada sebuah patung besar yang menggambarkan seorang pria tengah memegang sebuah buku terbuka. Ardi merasa bahwa patung itu seolah melihatnya. Dan semakin mendekat, semakin besar rasa takut yang menggerogoti dirinya. Tuhan, apa ini semua? Bisik Ardi pada dirinya sendiri. Begitu ia memasuki bangunan itu, suara yang mengikutinya berhenti seketika. Ruangan di dalamnya sangat luas, dipenuhi dengan buku-buku tua yang tersusun rapi. Di meja besar di tengah ruangan, ada sebuah buku yang tampak berbeda dari yang lain. Buku itu terbuka, dan Ardi merasa terpaksa untuk mendekat. Begitu ia membaca halaman pertama, ia menemukan catatan yang menyebutkan nama-nama orang yang pernah tinggal di kota ini. Nama-nama yang sangat mirip dengan orang-orang yang pernah ia kenal. Dan salah satunya adalah namanya sendiri. Apakah aku juga bagian dari kota ini? Pikir Ardi. Mulai merasakan kenyataan yang menakutkan. Di saat Ardi mulai menyelami lebih dalam sejarah kota Almasi, ia merasakan kehadiran seseorang yang sangat kuat di belakangnya. Tanpa melihat, ia bisa merasakan bahwa ada seseorang yang mengamati gerak-geriknya. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian gelap muncul di hadapannya. Pria itu tampak tinggi besar, dengan wajah yang tersembunyi oleh topi hitam besar yang hampir menutupi seluruh wajahnya. "Apakah kamu merasa tak ada jalan keluar?" tanya pria itu dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. Ardi terkejut dan mundur selangkah. Siapa kamu?" tanya Ardi dengan suara tercekat. Pria itu tersenyum sinis. "Aku adalah penjaga kota ini. Mereka yang masuk tidak akan pernah bisa keluar, kecuali mereka menyerahkan sesuatu yang berharga." Ardi merasa hatinya berdegup kencang. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya. Merasa ketakutan yang semakin dalam, penjaga itu hanya tertawa pelan. Kota ini adalah tempat bagi mereka yang terperangkap dalam waktu. Mereka yang mencari jalan keluar akan menemui jalan buntu. Tetapi ada satu cara untuk keluar. Jika kau mau melakukan pengorbanan. Wajah Ardi semakin pucat mendengar kata-kata itu. Ia mulai menyadari bahwa untuk bisa keluar dari tempat ini, ia mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Penjaga kota itu tetap diam, menunggu jawaban dari Ardi. "Apa yang harus aku korbankan?" tanya Ardi dengan suara gemetar. Penjaga itu menatapnya tajam, seolah menilai apakah Ardi siap untuk menghadapi kenyataan. Kota ini membutuhkan pengorbanan dari mereka yang ingin keluar, bukan harta, bukan tubuh, tetapi jiwa mereka yang terperangkap dalam waktu. Kata penjaga itu pelan, namun jelas. Ardi merasa tubuhnya dingin. "Jiwa? Apa maksudmu?" tanyanya. Hampir tidak bisa memproses kata-kata itu. Penjaga itu tersenyum dingin. "Setiap orang yang datang ke kota Almasi membawa bagian dari jiwanya. Sesuatu yang mereka tinggalkan di dunia nyata. Jika kau ingin kembali, kau harus melepaskan bagian dari dirimu yang paling berharga. Kenangan, cinta, harapan. Tanpa itu, kamu tidak akan bisa kembali." Ardi terdiam, berpikir keras. Apakah ini berarti ia harus melupakan semua yang ia cintai di dunia nyata? Keluarganya, teman-temannya, dan semua kenangan indah yang pernah ia miliki? Itu terasa mustahil. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa tanpa pengorbanan itu, ia tak akan pernah bisa keluar dari kota ini. Aku tidak bisa," bisik Ardi, merasa terhimpit oleh pilihan yang tak mungkin. Setelah pertemuannya dengan penjaga kota, Ardi merasa terperangkap dalam dilema yang tak bisa ia pecahkan. Setiap langkah yang ia ambil semakin membuatnya merasa terjepit. Seperti ada banyak jalan yang mengarah ke kehancuran. Di tengah kebingungannya, ia kembali merasakan bisikan halus yang memanggil namanya. "Kamu sudah dekat, Ardi. Semuanya akan selesai." Suara itu berbisik lagi. Namun kali ini terasa lebih menakutkan. Seolah datang dari kedalaman kegelapan.
Saat ia berjalan lebih jauh, jalan di sekitar kota tampak semakin sempit. Bangunan-bangunan yang sebelumnya megah kini mulai rusak, dengan retakan besar yang menutupi dindingnya. Ardi merasa seperti dunia ini sedang runtuh perlahan di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka di depannya, dan di baliknya, ia melihat bayangan sosok yang mengenakan jubah panjang, berdiri tegak seperti menunggu kedatangannya. Saat Ardi mendekat, sosok itu berbalik dan memperlihatkan wajah yang tampak mengerikan. Seolah wajah manusia yang telah mengalami berabad-abad penderitaan. Waktu telah datang. Suara itu menggema. Ardi merasa ada sesuatu yang sangat aneh dan berbahaya di balik semua ini. Kamu datang untuk menebus jiwa-jiwa yang terperangkap. Ardi, tetapi, hanya ada satu cara untuk keluar. Kamu harus mengorbankan sesuatu yang tak bisa kamu ambil kembali. Kata sosok itu dengan suara yang berat dan penuh ancaman. Ardi merasa terhimpit oleh dua pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, ada kesempatan untuk kembali ke dunia nyata. Namun ia harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga, kenangannya, hubungannya dengan orang-orang yang ia cintai. Di sisi lain, ia bisa tetap berada di kota Almasi, terperangkap selamanya, tanpa kehilangan apapun. Namun tanpa harapan untuk kembali. Keputusan itu terasa semakin sulit seiring berjalannya waktu. Setelah berhari-hari berputar-putar di kota yang seolah tak pernah berakhir, Ardi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Semakin lama ia berada di sini, semakin sedikit kenangannya yang ia ingat dengan jelas. Wajah orang tuanya mulai memudar dari pikirannya, dan ia merasa ada sesuatu yang hilang. Kenangan-kenangan kecil, seperti senyuman teman-temannya atau suara tawa yang dulu mengisi harinya, mulai terlupakan. Namun, rasa takut yang mendorongnya untuk kembali ke dunia nyata masih ada. Ardi merasa bahwa jika ia terus tinggal di kota ini, ia akan kehilangan segalanya. Namun, ada suara yang terus mengingatkannya bahwa dalam kota ini, segala sesuatu adalah bayangan. Apa yang benar-benar penting bagimu, Ardi? Kenangan atau kebebasan? Suara itu bertanya, menggema di seluruh tubuhnya, membuatnya semakin terjebak dalam perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Hari demi hari, Ardi merasakan perubahan yang semakin nyata dalam dirinya. Kenangan tentang dunia nyata semakin kabur, dan ia merasa seperti ada yang hilang dari dirinya. Orang-orang yang dulu ia kenal, tempat-tempat yang pernah ia kunjungi, kini terasa seperti mimpi yang jauh. Terkadang, saat ia melihat cermin, ia tak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya tampak berbeda, seperti sosok yang tak lagi memiliki ikatan dengan masa lalu. Suatu hari, saat berjalan di jalan utama kota Almasi, Ardi melihat sebuah papan besar yang menampilkan gambar-gambar kehidupan di luar kota ini. Gambar-gambar itu seperti mengingatkannya pada sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang ingin ia lupakan. Namun kini ia merasa kehilangan. Ia menyadari bahwa, meskipun ia telah berada di sini cukup lama, ia tidak bisa melupakan dunia luar begitu saja. Perlahan, Ardi mulai merasakan bahwa kenangan-kenangannya yang paling berharga mulai memudar. Wajah ayahnya, suara ibunya, bahkan teman-temannya, semuanya seakan menghilang. Meskipun ia mencoba berusaha keras untuk mengingat, semakin ia memikirkannya, semakin semuanya terasa semakin jauh. Akankah ia benar-benar rela melupakan semuanya demi kebebasan yang semu? Ardi memutuskan untuk mencari jalan keluar sekali lagi. Ia mulai berjalan ke tempat-tempat yang belum pernah ia jelajahi di kota Almasi, berharap menemukan sebuah jalan yang bisa membawanya keluar. Namun, semakin ia mencoba mencari jalan, semakin ia merasa seperti kota ini sedang bergerak, seolah menyelimuti setiap jejak yang ia tinggalkan. Ia menyusuri ganggang sempit dan lorong-lorong yang gelap, berharap bisa menemukan tanda-tanda kehidupan atau sesuatu yang bisa mengarahkannya keluar. Tapi semuanya tampak sama, sunyi, sepi, dan penuh dengan bayangan. Dalam keputusasaannya, Ardi kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan penjaga kota, berharap ada jawaban atau petunjuk lebih lanjut. Namun, penjaga kota itu tidak ada di tempatnya. Hanya ada sebuah papan yang tergeletak di tanah, bertuliskan, tidak ada jalan keluar. Ardi merasakan ketakutan yang semakin dalam, merasa terperangkap dalam ilusi yang tak berujung. Kota ini tidak akan membiarkannya pergi, dan ia tahu bahwa semakin lama ia berada di sini,
Semakin sedikit ia mengingat jalan untuk keluar. Keputusasaan semakin menggigit Ardi. Setiap sudut kota ini tampaknya berubah setiap kali ia mengalihkan pandangannya. Jalan yang tadinya ia lewati dengan mudah kini berubah menjadi labirin yang tak terhingga. Bangunan-bangunan besar yang semula megah kini tampak lebih menakutkan. Seolah kota ini sendiri hidup dan bergerak, mengatur langkahnya dengan kehendak yang tidak bisa dipahami. Ada perasaan bahwa kota ini tidak hanya mengurung tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Sementara itu, Ardi mulai merasa ada sesuatu yang mengintai dirinya dari bayang-bayang. Suara-suara aneh kembali terdengar. Lebih jelas dan lebih mendesak dari sebelumnya. Ada yang mengikuti. Namun begitu ia berbalik, tak ada siapapun di sana. Ardi mencoba untuk tetap tenang. Tetapi keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Rasanya semakin sulit untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ketika Ardi berjalan lebih jauh, ia sampai di sebuah plaza yang luas. Dan di tengahnya berdiri sebuah patung besar dengan mata yang tampak hidup. Matanya menatap Ardi tajam. Seolah-olah patung itu bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Kota ini akan menelanmu. Ardi, suara itu berbisik. Kali ini datang dari dalam pikirannya sendiri. Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Tidak ada yang bisa keluar. Patung itu mengeluarkan suara tawa rendah yang menggema di seluruh plaza. Ardi merasakan sesuatu yang gelap merayap ke dalam dirinya. Seolah ia mulai berubah menjadi bagian dari kota ini. Ardi merasa dirinya semakin terjerat dalam ilusi yang tak terpecahkan. Setiap kali ia mengingat sesuatu, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Seperti kenangan yang dicuri oleh kota ini. Ia mulai merasakan kehilangan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang membuatnya merasa manusia. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia. Dan kota ini semakin mempersempit ruang geraknya. Di tengah kebingungannya, Ardi menemukan sebuah jejak kaki yang aneh. Jejak itu tampak baru, seolah-olah seseorang baru saja lewat. Dengan harapan, Ardi mengikuti jejak itu, berharap bisa menemukan seseorang yang mungkin bisa membantunya. Jejak itu membawanya menuju sebuah rumah yang tampaknya lebih tua dari bangunan lainnya. Pintu rumah itu terbuka sedikit, mengundangnya untuk masuk. Saat Ardi memasuki rumah itu, ia merasakan suasana yang sangat berbeda. Di dalamnya, ada seorang wanita tua yang duduk di kursi goyang, menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Kamu ingin keluar? Bukan, tanya wanita itu dengan suara lembut. Ardi mengangguk. Kota ini tidak akan membiarkanmu pergi, kecuali kau tahu apa yang benar-benar ingin kau lupakan. Wanita itu tersenyum pahit, seolah mengetahui apa yang sedang berperang di dalam hati Ardi. Tapi ingatlah, meskipun kau pergi, sebuah bagian dari dirimu akan tetap tinggal di sini selamanya. Wanita tua itu kemudian memberi Ardi sebuah cermin kecil yang tampak tua, namun sangat indah. Cermin ini adalah kunci, tapi berhati-hatilah, karena apa yang kau lihat di dalamnya mungkin bukan apa yang kau harapkan. Ardi merasa cemas. Namun ia tidak punya pilihan lain selain menerima cermin itu. Wanita itu kemudian berkata, jangan lihat ke dalamnya sampai waktunya tiba. Hanya cermin itu yang bisa menunjukkan jalan keluar. Dengan hati yang penuh ketakutan, Ardi meninggalkan rumah tersebut dan terus melangkah. Ia menyembunyikan cermin itu di dalam sakunya, takut untuk melihatnya. Namun, semakin lama ia berjalan, semakin kuat dorongan untuk melihat isi cermin itu. Apa yang akan ia temui di dalamnya? Apakah itu akan mengarahkannya ke jalan keluar? Atau malah mengubur dirinya lebih dalam ke dalam kota yang sudah menguasainya? Akhirnya, di tengah malam yang sunyi, Ardi merasa tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin membara. Ia mengeluarkan cermin dari sakunya dan memandanginya. Ketika ia melihat ke dalam cermin, ia tidak melihat wajahnya sendiri, melainkan bayangan gelap yang mengerikan. Seolah-olah ada sosok lain yang berdiri di tempatnya. Kamu harus memilih. Suara dari dalam cermin itu bergema, membuat Ardi terjatuh mundur. Apakah kamu akan pergi, atau tinggal dan melupakan segalanya? Ardi merasa cemas, bingung, dan takut. Apa yang dimaksud dengan memilih? Pilihan apa yang harus diambilnya? Ia mulai menyadari bahwa semuanya kembali pada dirinya. Kota ini tidak hanya mengurung tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat,
Semuanya tampak membawa dampak yang besar pada keberadaannya di kota ini. Ia harus memilih. Tetapi memilih apa? Melupakan segalanya dan melarikan diri? Atau tetap tinggal dan menghadapi kenyataan yang lebih menakutkan? Ia berjalan menuju pusat kota, tempat di mana pertama kali ia bertemu dengan penjaga kota. Di sana, ia merasa bahwa jawabannya ada di sana, menunggu untuk ditemukan. Namun, semakin ia mendekat, semakin ia merasakan kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Kota ini tampak hidup, bernafas, dan mengatur setiap gerakan yang ia lakukan. Rasanya seperti ada kekuatan yang tak terlihat yang mengarahkannya ke tempat yang sudah dipilihkan untuknya. Akhirnya, Ardi tiba di sebuah ruang besar di tengah kota, di mana terdapat dua pintu besar yang terbuat dari batu hitam. Salah satu pintu tampak terang, sementara yang lainnya gelap. Suara yang sama terdengar lagi. Pilihlah, Ardi, pintu mana yang akan membawamu keluar. Ardi merasa tubuhnya gemetar. Namun ia tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan terakhir yang harus ia buat. Ia menatap kedua pintu itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa pilihan ada di tangannya sendiri. Dengan hati yang berdebar, Ardi melangkah ke depan dan mengulurkan tangannya ke pintu yang terang. Namun, saat ia menyentuh gagang pintu, ia merasakan suatu kekuatan yang kuat menariknya mundur, seakan pintu itu menolaknya. Tidak ada yang mudah. Ardi, suara itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih mengancam dari sebelumnya. Ardi merasa seluruh tubuhnya terhuyung. Namun ia tidak bisa mundur. Ia harus memilih. Dan kali ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dengan segenap kekuatan, Ardi menarik pintu yang gelap. Begitu pintu terbuka, ia disambut oleh kegelapan yang begitu pekat. Namun, di balik kegelapan itu, ada cahaya yang sangat kecil. Seakan memberi harapan, Ardi melangkah masuk, meninggalkan kota itu, dengan satu harapan, bahwa dia bisa kembali ke dunia nyata. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa segala sesuatunya akan sama. Begitu ia melangkah lebih jauh, seluruh tubuhnya terasa berat, dan pikirannya menjadi kabur. Seakan setiap langkah membawa dia lebih jauh dari kenyataan yang pernah ia kenal. Ardi tidak tahu apakah ia sedang kembali, atau malah menuju dunia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini tidak akan pernah terlupakan. Ketika Ardi membuka mata, ia merasa seolah terbangun dari mimpi yang panjang dan menakutkan. Semua yang terjadi di kota Almasi terasa seperti kenangan samar yang hilang begitu saja. Ia menemukan dirinya berada di tempat yang familiar, di jalan raya menuju desa yang dulu ia tuju. Tidak ada kota gaib, tidak ada penjaga, tidak ada patung yang berbicara. Dunia tampak normal seperti sebelumnya. Namun, meskipun ia merasa lega, ada sesuatu yang aneh. Ketika ia menatap dirinya di kaca, ia melihat bayangan samar di belakangnya, wajah yang tak dikenalnya. Namun seolah ia pernah melihatnya, Ardi tersadar bahwa meskipun ia kembali ke dunia nyata, sebuah bagian dari dirinya mungkin telah tertinggal di sana, di kota Almasi, di tempat yang tak pernah ia bisa lupakan.